Selamat pagi Bapak Iketut Sunarwijaya, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan internal, dan selamat pagi teman-teman kelas akuntansi D pagi. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul manfaat dan komponen risiko audit. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama Rosalia Winikii nomor absen 11 dan yang kedua Nimade Savitri Rahayu nomor absen 12. Pada presentasi kali ini ada 3 subpokok pembahasan yang kami akan bahas. Yang pertama, pihak-pihak yang memanfaatkan penentuan risiko, menguraikan konsep audit berbasis risiko. Yang kedua, komponen-komponen risiko audit pada audit laporan keuangan. Dan yang ketiga, risiko perdagangan elektronik. Pihak-pihak yang memanfaatkan penentuan risiko, menguraikan konsep audit berbasis risiko. Penentuan risiko atau risk assessment merupakan hal penting bagi manajemen dan auditor internal. Penentuan risiko juga merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan atau integral dan terus-menerus dari manajemen. Tujuan penentuan risiko adalah untuk membuat karyawan sadar akan beragam risiko yang ada, serta prioritas dan keterbatasan dari daftar risiko tersebut. Sejumlah risiko tidaklah statis, selalu ada risiko-risiko baru yang muncul setiap waktu. Oleh karena itu, penentuan risiko merupakan fungsi yang berkelanjutan dalam proses manajemen yang harus dilakukan secara terorganisasi dan berurutan. Pihak-pihak yang memanfaatkan penentuan risiko. Yang pertama, manajemen. Manajemen menggunakan penentuan risiko sebagai bagian dari proses untuk memastikan kesuksesan suatu entitas. Manajemen juga menggunakan penentuan risiko sebagai alat yang penting dalam merancang sistem-sistem baru. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik harus membuat penentuan risiko untuk mematuhi standar mereka. Statement on Auditing Standards atau SAS nomor 55 dari American Institute of Certified Public Accounts atau AICPA menguraikan tanggung jawab akuntan untuk mendapatkan pemahaman atas sistem kontrol. Akuntan publik juga melakukan penentuan risiko dalam merencanakan audit mereka. Yang ketiga, auditor internal. Auditor internal telah terlibat dalam penentuan risiko sejak awal profesi ini muncul. Auditor internal selalu bertanya, kesalahan apa yang bisa terjadi? Pada kebanyakan entitas, Departemen Auditor Internal akan menjadi pemain utama dalam penentuan risiko yang mengarahkan laporan tahunan manajemen untuk mengemukakan kondisi sistem kontrol. Menguraikan konsep audit berbasis risiko. Konsep audit berbasis risiko atau risk-based auditing secara tradisional bermula dari observasi dan analisis kontrol, kemudian berkelanjutan ke penentuan risiko yang berkaitan dengan operasi, dan akhirnya ke penentuan apakah aktivitas ini sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi. Konsep manajemen risiko ini telah semakin diterima karena risiko tidak dapat dihindarkan di semua jenis operasi dan adanya kebutuhan untuk mengakomodasikannya melalui berbagai pilihan aktivitas. Subpokok pembahasan yang kedua yaitu komponen-komponen risiko audit pada audit laporan keuangan. Menurut SA Seksi 312 atau PSA nomor 25 yang dikutip oleh Sukrisno Agus tahun 2004, risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak dimodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. SAS nomor 47 tentang risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit atau AUD nomor 312 meminta auditor untuk menilai risiko audit. SAS nomor 47 juga menjelaskan bahwa risiko salah saji atau misstatement yang material dalam laporan keuangan
yang disebabkan oleh penipuan merupakan bagian dari risiko audit dan meminta auditor secara khusus menilai risiko tersebut. Selanjutnya, audit tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah siji material. Maka terdapat beberapa derajat risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak dapat dideteksi oleh auditor. Dengan demikian, dalam perencanaan pekerjaannya, auditor harus mempertimbangkan risiko audit tersebut. Komponen perhitungan risiko audit pada umumnya terdiri dari 3, yaitu yang pertama risiko bawaan, adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern entitas. Risiko deteksi merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Selanjutnya, risiko perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik adalah jual beli barang atau jasa melalui internet atau menggunakan jasa internet. Sistem internet dalam perdagangan elektronik telah tersetting otomatis. Maksudnya, semua kegiatan manajemen dan pengumpulan data sudah otomatis. E-commerce memiliki banyak manfaat bagi para penjual dan serta pembeli serta perusahaan, diantaranya menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan, mengefisien waktu produksi, dan dapat meningkatkan pangsa pasar. Semua manfaat e-commerce memang sangat menguntungkan bagi para penjual, karena e-commerce beda dengan bisnis perdagangan yang biasanya terjadi dalam dunia nyata atau tidak lewat internet. E-commerce menerapkan prinsip efisien, aman, dan menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli. Risiko yang mungkin terjadi apabila dilakukan perdagangan elektronik yaitu risiko finansial, risiko sosial, risiko waktu, risiko kinerja, risiko fisik, risiko psikologis, risiko privasi, risiko security. Kepentingan auditor dalam hal ini adalah untuk menentukan dampak fungsi perdagangan elektronik terhadap risiko organisasi. Dalam sebuah monografi yang dipublikasikan oleh Institute of Internal Auditor, Sinia Lippert menekankan pekerjaan auditor internal dalam mengevaluasi perdagangan elektronik relatif terhadap risiko yang dihadapi proses bisnis. Parker menyatakan bahwa aktivitas audit internal berbasis IT perlu melakukan hal-hal berikut agar dapat membuat asersi mengenai risiko pemrosesan perdagangan elektronik. Yang pertama, pemahaman atas sistem dan infrastruktur. Yang kedua, menentukan informasi apa saja yang penting. Yang ketiga, pencatatan dan evaluasi kontrol. Yang keempat, penilaian prosedur pengawasan. Yang kelima, memperoleh unifikasi eksternal. Selanjutnya yaitu risiko Electronic Data Interchange atau EDI. Pertukaran data elektronik adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Kerawanan sistem EDI tinggi karena kegagalan sistem pada setiap 3 tahapan yaitu inisiasi, transaksi, dan tujuan akan mengganggu transaksi. Terdapat 6 area faktor risiko, yaitu tercurinya akses informasi, hilangnya integritas data, kurang lengkapnya transaksi, tidak tersedianya sistem EDI, ketidakmampuan untuk mengirim transaksi, dan kurangnya pedoman hukum. Nah, sekian pemaparan presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 dan kami ucapkan terima kasih.